Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru dan terupdate tentunya. Kali ini pembahasannya tak kalah menarik ya, yaitu tentang perkembangan kasus yang menyeret nama Roy Suryo dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang kembali nih, tetap ya, bukan kembali lagi, ini setiap hari yang memunculkan perdebatan publik. Di tengah pernyataan aparat yang menyebut proses hukum terus berjalan, kubu Roy Suryo ini justru mempertanyakan kejelasan status berkas perkara yang disebut-sebut telah lengkap. Ya, menurut Roy Suryo, persoalan utama bukan sekedar apakah perkara ini akan berlanjut ke persidangan atau tidak. Yang menjadi perhatian adalah ya kepastian hukum dan transparansi proses yang dijalankan. Bagaimana bisa tahap kedua kalau belum ada surat resmi dari kejaksaan yang menyatakan berkas lengkap atau P21. Ya, justru kami curiga, bahkan berkeyakinan memang ada kekuatan politik yang memaksakan berkas ini agar bisa dilimpahkan ke persidangan, kendati secara formil maupun material belum terpenuhi. Roy Suryo menegaskan bahwa status P21 atau berkas lengkap ini tidak bisa hanya disampaikan melalui pernyataan antara lisan dan lisan saja, melainkan harus dibuktikan melalui dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi kami yang tersurat itu penting. Demikian garis besar sikap yang disampaikan Roy Suryo saat menanggapi berbagai pemberitaan-pemberitaan mengenai perkembangan kasus tersebut. Ia menilai bahwa publik berhak ya mengetahui secara jelas dasar hukum dari setiap tahapan-tahapan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Saya juga banyak mendengar, katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta, ya. Kemudian akan ada membela saya. Terus, Mas, itu kita lakukan aja, kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Nah, di sisi lain, hingga kini Roy Suryo dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut juga belum menjalani penahanan. Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan di masyarakat juga ya. Sebagian kalangan mempertanyakan apakah proses hukum masih berada pada tahap yang belum final atau masih terdapat aspek-aspek yang belum sepenuhnya tuntas. Tim hukum Roy Suryo bahkan menyampaikan bahwa belum adanya surat resmi P21 menjadi alasan mengapa mereka belum menganggap berkas perkara telah lengkap secara formal. Ya, menurut mereka pun ukuran kelengkapan perkara dalam hukum acara pidana tidak cukup berdasarkan pernyataan hanya di media sosial saja tentunya ya, tetapi harus ditandai dengan dokumen resmi dari kejaksaan sendiri. Kubu Roy Suryo juga menyoroti sejumlah aspek prosedural yang menurut mereka ini surprise gitu ya. Itu sama sekali bukan surprise. Itu door prize namanya. Sebaiknya buka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Karena itulah mereka tetap memilih mengawal proses ini melalui jalur hukum dan ruang publik. Bagi para pendukung Roy Suryo sendiri, sikap kritis yang ditunjukkan ini dipandang sebagai bentuk konsistensi dalam memperjuangkan transparansi ya. Mereka menilai ini bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena tekanan opini publik atau derasnya pemberitaan. Adapun prinsip praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi hingga ada putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Meski demikian, perlu dicatat bahwa dugaan adanya tekanan politik atau intervensi terhadap proses hukum masih merupakan klaim dan pandangan dari pihak tertentu yang belum terbukti di pengadilan maupun dikonfirmasi oleh aparat penegak hukum. Karena itu, seluruh pihak ini diharapkan menunggu perkembangan resmi berdasarkan fakta dan proses hukum yang berlaku. Ya, pada akhirnya, polemik ini telah berkembang menjadi lebih dari sekedar ya perdebatan mengenai satu perkara ya. Publik ini menaruh perhatian pada kita sikapi dengan bunga. Kepastian hukumnya dan keadilan. Sejak Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Selama belum ada kejelasan final mengenai status berkas dan kelanjutan perkara, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Roy Suryo dan tim hukumnya kemungkinan akan terus menjadi bahan diskusi di ruang publik. Bagi pendukung Roy Suryo, situasi ini dianggap menimbulkan tanda tanya. Sedangkan di sisi lain ya, perkara tersebut telah memiliki ya kelengkapan dan juga yang cukup untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan di sisi lainnya, langkah-langkah yang biasanya menjadi perhatian publik dalam sebuah perkara besar belum terlihat jelas kondisi tersebut yang mana ini bisa memunculkan beragam tafsir dan juga perdebatan.
Roy Suryo sendiri nih ya tetap bersikukuh bahwa langkah yang ia lakukan selama ini didasari keinginan mencari kejelasan dan keterbukaan informasi. Ia Iman bahkan Imanuddin berulang kali menyatakan menyatakan kasus berbagai ijazah pendapat untuk dan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah di tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Hingga kini proses tersebut dalam sejumlah kesempatan pun nih, Roy Suryo mengisyaratkan adanya dugaan tekanan politik terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, terdapat kesan bahwa perkara ini didorong untuk segera masuk ke tahap persidangan. Namun hingga kini pernyataan tersebut masih berupa klaim dari pihak Roy Suryo CS saja ya, dan belum juga dibuktikan melalui proses hukum maupun pernyataan resmi dari aparat penegak hukum. Nah, karena itu sebagian kalangan menilai bahwa penting nih bagi penyidik untuk menjelaskan perkembangan perkara secara transparan agar tidak muncul persepsi yang secara liar di masyarakat. Transparansi dianggap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap independensi proses penegakan hukum. Kasus ini pada akhirnya bukan hanya soal perbedaan pendapat mengenai sebuah dokumen atau belum dilakukan Polda. Kuasa hukum Roy Suryo menduga ada kekuatan politik yang menekan penyidik agar kasus ijazah segera disidangkan. Pasalnya, pihak publik tentu berharap bahwa seluruh proses berjalan secara profesional, terbuka, dan bebas dari intervensi apapun. bagi kubu Roy, hingga kini tak ada surat resmi yang diterima pihaknya soal P21. Bagaimana bisa tahap kedua kalau belum ada